pada tahun 2014, saat Joko Widodo pertama kali terpilih sebagai Presiden Indonesia, kondisi ekonomi makro Indonesia cukup stabil. Tingkat inflasi berada di kisaran 4 hingga 5%, tingkat suku bunga acuan Bank Sentral masih rendah, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tinggi, yaitu sekitar 5 hingga 6%. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia pada saat itu, di antaranya 1. Defisit transaksi berjalan. Pada tahun 2014, defisit transaksi berjalan Indonesia mencapai 4,4% dari produk domestik bruto, PDB. Hal ini disebabkan oleh kenaikan impor yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan ekspor. 2. Tingkat utang luar negeri yang tinggi. Pada tahun 2014, tingkat utang luar negeri Indonesia mencapai sekitar 30% dari PDB. Meskipun demikian, tingkat utang ini masih dianggap masih terjangkau dan dapat dikelola dengan baik. 3. Ketidakpastian ekonomi global. Pada tahun 2014, masih terdapat ketidakpastian ekonomi global, terutama setelah keputusan The Federal Reserve, Bank Sentral AS, untuk menaikkan suku bunga acuannya. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan suku bunga pinjaman di Indonesia dan menurunkan minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi tantangan tersebut, di antaranya 1. Mengurangi defisit transaksi berjalan dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. 2. Meningkatkan investasi asing dengan mempermudah proses investasi dan mengadakan roadshow ke berbagai negara untuk mempromosikan potensi investasi Indonesia. 3. Meningkatkan efisiensi belanja pemerintah dengan mengurangi subsidi energi dan mengurangi belanja yang tidak perlu. Dengan demikian, kondisi ekonomi makro Indonesia pada awal kepemimpinan Joko Widodo cukup stabil, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi.